Ta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 466-468. Bab 466. 5 menit kemudian. Semua orang masuk ke dalam BMW, lalu bergegas menuju komunitas Villa Zijunyuan. Meskipun Chen Qianqian, Lian dan yang lainnya tidak tahu apakah Fendi Zanders adalah generasi kedua yang benar-benar kaya, tetapi karena apa yang terjadi di dalam kotak tadi, semua orang malu untuk mendekati Fendi Zanders. Jadi Fendi Zanders dan Mina duduk di satu mobil, sedangkan ketiga anak laki-laki, Lian, Wei Daqiang, dan Yang Chao duduk di mobil lain, dan ketiga anak perempuan, Chen Qianqian, Jiang Xiaoling, dan Zhu Mengying, duduk di mobil ketiga. Setelah mobil dinyalakan, Fendi Zanders masih ragu mengapa Mina tidak memilih vilanya sendiri. Bagaimanapun juga, Villa Fendi Zanders bisa dikatakan sebagai rumah besar yang tak ternilai harganya, dan tidak sebanding dengan villa biasa. Mina sama sekali tidak punya alasan untuk memilih villa lain selain villa miliknya. Kenapa kamu tidak pergi ke villa yang kupinjamkan padamu? Apakah villaku kurang bagus? Fendi Zanders bertanya pada Mina dengan lembut. Setelah Mina mendengar kata-kata Fendi Zanders, sedikit rasa malu muncul di matanya, dan kemudian berkata sambil tersenyum, tidak, menurutku villa yang kamu pinjamkan padaku terlalu mewah. Aku khawatir temanku akan rusak barang-barang di villa, jadi aku menyewa villa lain. Oh. Fendi Zanders mengangguk ringan setelah mendengar penjelasan Mina, dan tidak banyak bicara, karena dia merasa perkataan Mina masuk akal. Lagi pula, villanya terlalu mewah, dan setiap perabot di dalamnya bernilai jutaan. Orang awam pasti akan merasa tidak nyaman tinggal di dalamnya. Fendi Zanders, menurutku villa yang kamu pinjamkan padaku tidak buruk, jadi jangan terlalu memikirkannya. Melihat Fendi Zanders tidak berbicara, Mina buru-buru menatap Fendi Zanders dan menambahkan sesuatu. Tidak, aku tidak terlalu memikirkannya. Fendi Zanders berkata sambil tersenyum. Itu bagus. Mina mengangguk ringan, dan tidak melanjutkan berkata apa-apa, tapi menoleh untuk melihat pemandangan di luar mobil. Setelah Fendi Zanders melihat Mina terdiam, dia tidak banyak bicara, tapi menyipitkan matanya dan mulai mengistirahatkan pikirannya. Namun nyatanya, Fendi Zanders mungkin tidak mengetahui bahwa Mina memilih villa lain karena villanya terlalu mewah. Sebaliknya, Mina tidak pernah masuk ke villa untuk melihat seperti apa. Hari itu, Mina menemukan komunitas di mana villa itu berada sesuai dengan alamat yang diberikan oleh Fendi Zanders, dan langsung terkejut dengan lingkungan di dalamnya. Meskipun dia tidak tahu bahwa villa ini adalah villa raja di komunitas ini, dia bisa merasakannya. Harga villa ini jelas bukan sesuatu yang mampu dibeli oleh orang biasa, dan orang-orang yang dapat tinggal di sini jelas merupakan salah satu orang terbaik di kota Jiangcheng. Namun Fendi Zanders berkata bahwa villa ini milik temannya. Mina tidak mengerti bagaimana orang biasa seperti Fendi Zanders bisa mengenal orang kaya seperti itu. Jadi samar-samar Mina merasa ada yang tidak beres, jadi alih-alih masuk ke dalam villa, dia malah mencari satpam di komunitas tersebut dan menanyakan situasi villa tersebut. Dia ingin bertanya siapa pemilik villa itu. Siapa? Mungkinkah itu teman Fendi Zanders? Namun satpam memberikan jawaban bahwa villa ini sudah terjual, namun tidak ada yang mengetahui siapa pemilik villa tersebut, dan belum ada yang melihat ada orang yang tinggal di villa tersebut. Hanya beberapa staf rumah tangga atau orang dari bagian penjualan yang datang untuk membersihkan setiap hari. Setelah Mina mendengar apa yang dikatakan penjaga keamanan, keraguannya menjadi semakin kuat. Dia merasa Fendi Zanders harus bekerja di bagian penjualan villa ini selama liburan musim panas, sehingga Fendi Zanders memiliki kesempatan untuk mendapatkan kunci villa ini. Selain itu, Fendi Zanders mengetahui bahwa tidak ada seorang pun yang tinggal di villa ini, dan pemiliknya tidak kembali, jadi Fendi Zanders berkata bahwa villa ini adalah milik temannya, dan memberinya kunci untuk membawa temannya ke sana. Bagaimanapun, hanya pernyataan ini yang dapat menjelaskan mengapa Fendi Zanders memiliki kunci villa tersebut. Jika Fendi Zanders benar-benar mengenal orang kaya seperti itu, Mina tidak akan percaya jika dia membunuh Mina. Lagi pula, bisa membeli villa seperti itu bukan lagi sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang kaya biasa. Paling tidak, semuanya harus bernilai puluhan miliar. Mina tahu bahwa villa ini bukan milik Fendi Zanders, juga bukan milik teman-teman Fendi Zanders, jadi tentu saja dia tidak berani membawa teman-temannya ke sini. Jika pemilik villa mengetahuinya, dia harus memanggil polisi dan menangkap mereka semua. Jadi Mina menemukan villa lagi nanti. Namun Mina yang baik hati tidak berniat memberitahu Fendi Zanders tentang hal ini, karena dia merasa Fendi Zanders mencuri kunci villa demi dirinya sendiri. Jika dia memberitahu Fendi Zanders tentang hal ini, dia pasti akan sangat menyakiti Zanders. Harga diri Maple. Jadi sekarang Mina hanya bisa mencari alasan untuk membodohi Fendi Zanders untuk sementara. Zijunyuan Villa tidak terlalu jauh dari Hotel Lian. Sekitar 20 menit kemudian, 3 buah mobil BMW berhenti di depan kawasan perumahan dengan lingkungan yang baik. Ini dia.
Mina mengulurkan tangannya dan dengan lembut mendorong Fendi Zanders yang tertidur di dalam mobil. Fendi Zanders membuka matanya dengan bingung, lalu menoleh untuk melihat lingkungan luar, dan berkata dengan lembut kepada Mina, villa ini sepertinya tidak sebagus yang kupinjamkan padamu. Iya, pastinya tidak sebagus villa itu. Mina tersenyum tipis pada Fendi Zanders, lalu mengulurkan tangannya dan membuka pintu lalu keluar dari mobil. Setelah Fendi Zanders melihat Mina keluar dari mobil, dia tidak banyak bicara, dan langsung turun dari mobil bersama Mina. Setelah Fendi Zanders turun dari mobil, dia menemukan bahwa Lian dan yang lainnya telah memasuki komunitas tersebut. Lingkungan villa ini biasa saja. Lian melihat sekeliling sebentar, lalu berkata dengan ekspresi yang sangat menghina di bibirnya. Ya, kelihatannya agak kumuh juga. Chen Qianqian buru-buru menindaklanjutinya. Setelah Mina mendengar percakapan di antara keduanya, dia tampak sedikit malu, dan berkata dengan lembut, sekarang villa yang bisa disewa di daerah perkotaan kota Jiangcheng, set ini lumayan, dan lingkungan lainnya mungkin baiklah. Tidak sebagus ini. Aku bilang kamu ingin menyewa villa, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Villaku juga bisa dipinjamkan kepadamu. Villaku jauh lebih bagus dari ini. Lian berteriak sembarangan. Tuan Muda Li, di mana kamu tinggal? Setelah Wei Daqiang mendengar kalimat ini, dia buru-buru bertanya pada Lian sambil tersenyum. Keluargaku tinggal di Thompson Mansion Villa. Lian berteriak dengan sangat bangga. Setelah mendengar kata-kata Lian, semua orang membeku di tempat, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Bab 467. Pengadilan Thompson. Setelah Wei Daqiang mendengar kalimat ini, ekspresi wajahnya tampak semakin terkejut. Dan Chen Qianqian dan yang lainnya memandang Lian dengan rasa iri di mata mereka. Karena Thompson Mansion bisa dibilang merupakan kompleks villa paling terkenal di kota Jiangcheng, dan villa manapun di dalamnya tak ternilai harganya. Orang yang bisa tinggal di rumah Thompson pada dasarnya memiliki kekayaan lebih dari 100 juta. Tuan Muda Li, Anda sebenarnya bisa tinggal di rumah Tang Chen, Anda terlalu kuat. Saat ini, mata Jiang Xiaoling yang menatap Lian mulai bersinar, tetapi Jiang Xiaoling sebenarnya tidak tahu betapa mahalnya rumah Thompson Mansion. Dia hanya menilainya dari ekspresi wajah Wei Daqiang dan lainnya. Apa itu Thompson Mansion? Lian berteriak dengan sangat arogan, lalu melihat ke arah kerumunan dan bertanya, apa, tahukah kamu villa apa yang terbaik dan termahal di kota Jiangcheng? Villa terbaik di kota Jiangcheng. Wei Daqiang tertegun sejenak setelah mendengar ini, dan kemudian berkata dengan suara rendah, saya mendengar bahwa villa termahal di kota Jiangcheng adalah villa di Jingno. Satu di Hengke Real Estate. Ada salah satu villa luang termahal dan mewah di kota Jiangcheng, bernilai ratusan juta, tapi sepertinya belum terjual, lagi pula, villa semahal itu pasti tidak mudah untuk dijual. Saya tidak menyangka Anda, Saudara Wei, memiliki pengetahuan yang cukup. Setelah mendengarkan kata-kata Wei Daqiang, Lian tersenyum ringan. Keluargaku berkecimpung dalam bisnis real estate, dan aku juga lebih tertarik pada hal-hal seperti rumah, jadi aku tahu lebih banyak daripada orang biasa, tapi aku mungkin masih jauh di belakangmu, Tuan Muda Li. Wei Daqiang tersenyum dan tersanjung. Lian tersenyum lagi, lalu memandang semua orang dan berkata, Saudara Wei baru saja, villa terbaik di kota Jiangcheng kita memang villa luang di Dijing Manor. Harta kota yang tak ternilai harganya, tapi apa yang dikatakan Saudara Wei tadi salah. Villanya sudah terjual sekarang, dan sepertinya sudah terjual ratusan juta. Ayahku awalnya berencana membeli villa itu, tapi pada akhirnya aku masih diberi kesempatan cepat. Jadi ini ya. Wei Daqiang mengangguk sedikit, dan cara dia memandang Lian jelas berubah. Dan Lian menghindari lingkaran besar itu, sebenarnya dia ingin memberitahu semua orang bahwa keluarganya mampu membeli villa itu, tetapi hanya saja mereka diberi kesempatan terlebih dahulu. Chen Qianqian, Jiang Xiaoling dan yang lainnya memandang Lian dengan mata semakin bersemangat. Mereka rela membeli villa seharga ratusan juta, lalu seberapa kayakah keluarga Lian? Dan Mina tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal hingga akhir, karena set di Jingno. Satu dan Dijing Manor Villa yang disebutkan Lian tadi sebenarnya adalah set yang dipinjamkan Fendi Zanders kepada Mina. Baru pada saat itulah dia akhirnya menyadari nilai sebenarnya dari villa itu, Tuan Muda Li, keluargamu sebenarnya sangat kaya. Jiang Xiaoling berkata pada Lian dengan mata mengedip. Tidak apa-apa. Jika bukan karena seseorang yang memimpin, kurasa aku seharusnya tinggal di Emperor View Villa sekarang. Lian menjawab dengan penuh kemenangan, dia tahu bahwa apa yang dia katakan telah mencapai apa yang dia inginkan. Dan Fendi Zanders memandang Lian sambil tersenyum sepanjang waktu, seolah-olah dia sedang melihat orang bodoh. Orang lain mungkin tidak tahu apakah yang dikatakan Lian itu benar atau tidak, tapi Fendi Zanders mengetahuinya dengan sangat baik di dalam hatinya. Pertama-tama, properti di Jingno. Satu adalah real estate Fendi Zanders, dan Fendi Zanders membeli 2 villa di Dijing Manor, tetapi Fendi Zanders memberikannya pada saat itu. Apalagi Fendi Zanders pernah mendengar dari Liu Chenwei bahwa karena harga di Jingno
Satu terlalu mahal, tidak ada yang mampu membelinya sama sekali. Namun karena Fang Zihua dan Xie Huaqiang sendiri memiliki rumah, mereka tidak akan membuang-buang uang untuk tempat ini. Li Yan berkata bahwa keluarganya ingin membeli villa ini, tetapi tidak ada sama sekali. Saya tidak tahu siapa orang itu, siapa yang begitu kaya dan bisa membeli rumah semahal itu. Chen Qianqian tidak bisa menahan nafas pelan. Kudengar sepertinya itu adalah generasi kedua kaya yang misterius, tapi aku tidak tahu siapa itu. Kata Li Yan ringan. Akan sangat bagus jika keluarga Tuan Muda Li membeli set di Jingno. Satu itu, dan kita akan memiliki kesempatan untuk melihat baik-baik ke dalam di Jingno. Satu itu. Jiang Xiaoling berkata dengan suara rendah. Haha, akan ada peluang di masa depan. Kota Jiangcheng berkembang pesat. Di masa depan, pasti akan ada villa yang lebih baik daripada di Jingno. Satu. Saya akan membelinya saat itu. Anda bisa datang dan mengunjunginya kapan saja, dan aku bisa membiarkanmu tinggal selama beberapa hari. Ya Tuhan. Li Yan menyeringai. Kalau begitu kami harus meminjam uangmu, Tuan Muda Li. Wei Daqiang berkata sambil tersenyum. Ya, kami mungkin tidak akan mampu membeli rumah semahal itu seumur hidup kami, tapi alangkah baiknya jika kami bisa meminjam uang Anda untuk tinggal di sana selama 1 malam. Yang Chow buru-buru berkata. Aku tidak menyangka Tuan Muda Li bahwa keluargamu begitu kaya, sungguh luar biasa. Sekarang Jiang Xiaoling benar-benar ingin menelanjangi dirinya, dan melemparkan dirinya langsung ke pelukan Li Yan, meskipun Li Yan terlihat sedikit jelek. Terus, selama Li Yan kaya. Ngomong-ngomong, Fendi Zanders, kamu tinggal di mana? Namun, pada saat ini, Chen Qianqian tiba-tiba menyadari Fendi Zanders yang berdiri di sampingnya tanpa berbicara, dan bertanya kepada Fendi Zanders sambil tersenyum. Di mana aku tinggal? Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Chen Qianqian, dia tertegun sejenak. Dan Mina tidak bisa menahan perasaan gugup, karena sekarang dia sedikit khawatir jika Fendi Zanders membocorkan perkataannya, fakta bahwa dia berpura-pura menjadi pacarnya mungkin akan terungkap. Saya sekarang berbagi kamar dengan seseorang, tinggal di rumah sewaan. Benar saja, Fendi Zanders tidak banyak berpikir, dan langsung menjawab. Berbagi dengan seseorang. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, semua orang membeku di tempat, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Tidak ada yang mengira Fendi Zanders akan mengatakan bahwa dia tinggal di rumah kontrakan, dan dia membaginya dengan orang lain. Jika Fendi Zanders benar-benar generasi kedua yang kaya, bagaimana dia bisa berbagi uang sewa dengan orang lain? Mina juga memandang Fendi Zanders dengan ekspresi patah, karena setelah Fendi Zanders selesai berbicara, semua rencananya mungkin akan sia-sia. Fendi Zanders, bisakah kamu berhenti bercanda dengan kami? Bagaimana kamu bisa berbagi uang sewa dengan seseorang jika kamu begitu kaya? Chen Qianqian berkata kepada Fendi Zanders dengan wajah main-main. Apakah ada salahnya menyewa dengan seseorang? Fendi Zanders membalas Chen Qianqian dengan ekspresi yang sangat tenang. Bab 468. Setelah mendengar bahwa Fendi Zanders berbagi uang sewa dengan orang lain, semua orang menunjukkan ekspresi terkejut. Karena mereka mengira jika Fendi Zanders benar-benar generasi kedua yang kaya, bagaimana dia bisa direduksi hingga harus berbagi uang sewa dengan orang lain. Meskipun Fendi Zanders tidak tinggal di villa, dia seharusnya memiliki rumah sendiri, bukan? Namun saat ini, Fendi Zanders justru mengaku tinggal di rumah kontrakan di hadapan banyak orang, sungguh luar biasa. Saya tidak menyangka Fendi Zanders tinggal di rumah kontrakan. Saya pikir Anda juga tinggal di villa. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Chen Qianqian tidak bisa menahan cibiran, dan berkata kepada Fendi Zanders dengan ekspresi main-main. Ya, apakah masih ada generasi kedua kaya yang tinggal di rumah kontrakan? Lucu sekali. Jiang Xiaoling buru-buru mengikutinya. Fendi Zanders, apa yang kamu bicarakan di sini? Mina khawatir Fendi Zanders melewatkan ceritanya, jadi dia mengerutkan kening dan berteriak pelan pada Fendi Zanders. Fendi Zanders menatap Mina dengan ringan, lalu berkata dengan nada yang sangat santai, memang benar aku tinggal di rumah kontrakan, tapi aku juga punya villa di Dijing Manor. Hahaha. Setelah Li Yan dan yang lainnya mendengar perkataan Fendi Zanders, bukan saja mereka tidak berhenti menertawakan Fendi Zanders karena perkataan Fendi Zanders, tetapi mereka bahkan tertawa lebih lancang. Karena di mata mereka, perkataan Fendi Zanders jelas membenarkan perilakunya sekarang. Li Yan hanya mencoba untuk menunjukkan bahwa dia kaya, jadi dia berkata bahwa dia ingin membeli sebuah villa di Dijing Manor. Namun nyatanya, dalam hatinya ia tahu betul bahwa villa-villa di Dijing Manor tidak terjangkau oleh orang biasa. Sekalipun keluarganya sangat kaya, tidak mungkin dia mengeluarkan uang ratusan juta untuk membeli rumah di tempat itu. Yang lain menertawakan Fendi Zanders karena Fendi Zanders mengatakan bahwa dia tinggal di rumah kontrakan, tetapi dia masih memiliki villa di Dijing Manor, yang jelas tidak mungkin. Jika Fendi Zanders benar-benar memiliki villa di Dijing Manor, mengapa dia tidak tinggal di villa tersebut, melainkan pergi berbagi uang sewa dengan orang lain?
Ini jelas tidak masuk akal. Fendi Zanders, ayo berhenti bercanda di sini ya. Kalau kamu punya villa, kenapa kamu tidak tinggal di villa itu, malah keluar dan berbagi uang sewa dengan orang lain? Ya, aku belum pernah melihat generasi kedua yang kaya sepertimu. Kamu tidak bisa tinggal di villa yang bagus, dan kamu pergi keluar untuk berbagi uang sewa dengan orang lain. Apa yang kamu tahu? Fendi Zanders mungkin hanya ingin bersikap rendah hati. Jika kamu melihat pakaian yang dikenakan Fendi Zanders, kamu tidak bisa mengatakan bahwa dia adalah generasi kedua yang kaya. Tapi apa yang bisa kamu lakukan jika dia kaya? Kata Chen Qianqian sambil mencibir sambil menatap Fendi Zanders. Setelah Mina mendengar ejekan semua orang terhadap Fendi Zanders, ekspresi wajahnya langsung menjadi jelek. Dia merasa meskipun Fendi Zanders benar-benar sedang membual sekarang, orang-orang ini seharusnya tidak mempermalukan Fendi Zanders seperti ini, bukan? Ini sudah larut, ayo cepat masuk dan melihat. Mina menarik napas dalam-dalam, dan meneriaki semua orang dengan ekspresi dingin. Fendi Zanders menghela nafas tak berdaya, lalu masuk. Kamu harus tahu bahwa meskipun Fendi Zanders berpura-pura menjadi pacar Mina, apa yang dikatakan Fendi Zanders barusan adalah benar. Meski tinggal di rumah kontrakan, Fendi Zanders juga memiliki villa sendiri di luar, dan tidak hanya satu set. Hanya saja orang-orang ini tidak mempercayai apa yang dikatakan Fendi Zanders sekarang, dan Fendi Zanders sedang tidak berminat menjelaskannya kepada mereka. Sesaat kemudian, Mina menggiring kerumunan itu ke pintu villa sewaannya, dan mengeluarkan kunci untuk membuka pintunya. Setelah memasuki villa, Chen Qianqian dan yang lainnya mengamati sekilas lingkungan di dalam villa. Meski villanya terlihat sangat biasa dari luar, namun gaya dekorasi di dalam villanya unik, setidaknya Chen Qianqian dan yang lainnya sangat puas. Duduk di sofa, Chen Qianqian berkata dengan lembut kepada Mina, "Mina, terima kasih. Tidak masalah, asal kamu merasa puas." Mina menjawab dengan ringan. Lingkungan di sini cukup bagus. Nanti aku akan membuat dekorasi sederhana di sini, lalu aku akan mengundang semua temanku untuk datang ke pesta ulang tahunku besok. Chen Qianqian berkata sambil tersenyum. Alasan utama mengapa dia membiarkan Mina menyewa rumah di Jiangcheng adalah karena beberapa teman Chen Qianqian semuanya bersekolah di Jiangcheng. Chen Qianqian dulu menghabiskan hari ulang tahunnya di kampung halamannya, namun kali ini dia ingin tinggal di rumahnya sendiri. Pamer di depan teman-teman itu. Jingle bell. Pada saat ini, ponsel Mina tiba-tiba berdering. Mina melihat sekilas nama di ponselnya, lalu berkata dengan lembut, "Pemilik rumah menelepon saya akan menjawab panggilannya." Setelah mengatakan ini, Mina berbalik dan pergi. "Kak, bagaimana rencanamu untuk mendekorasi villa ini?" Jiang Xiaoling berjalan ke sisi Chen Qianqian dan bertanya dengan lembut kepada Chen Qianqian. "Aku belum tahu cara mendekorasinya, tapi kita masih harus berbelanja, kita bisa kembali dan memikirkan cara mendekorasinya, lagi pula pesta ulang tahun harus terlihat seperti pesta ulang tahun." Kata Chen Qianqian lembut setelah berpikir sejenak. "Oke, saya paham dengan situasi di Jiangcheng, dan supir saya masih menunggu di luar. Katakan saja apa yang ingin Anda beli, dan saya akan mengantar Anda membelinya." Setelah Lian mendengar kata-kata Chen Qianqian, dia buru-buru berteriak sambil tersenyum. "Itu bagus sekali." Tentu saja, Chen Qianqian tidak akan menolak Lian. Setelah berpikir sejenak, dia berkata dengan lembut, "Menurutku villa ini didekorasi dengan baik, tetapi fasilitas pencahayaannya tampaknya cukup biasa. Jika tidak, ayo kita beli lampu berwarna dan kembali. Kamu bisa mengurus lentera untukku. Aku akan menelepon teman-temanku sekarang dan meminta mereka mengirimkan beberapa lentera." Lian menjawab dengan acuh tak acuh. Tapi saat Lian mengeluarkan ponselnya, dia melihat sebuah pesan. Lian dengan cepat mengklik pesan itu, dan menemukan bahwa itu ternyata sebuah foto, dan orang di foto itu adalah Fendi Zanders. "Tuan Muda Li, anak ini adalah pria malang dari sekolah kita. Saya tidak tahu apakah Fendi Zanders yang Anda temui." Sebuah pesan dikirim segera setelahnya. Setelah Lian melihat berita itu, senyuman jahat muncul di wajahnya, lalu dia berbalik dan berjalan menuju posisi Chen Qianqian. Kini dengan foto ini dapat membuktikan bahwa Fendi Zanders sama sekali bukan generasi kedua yang kaya, ia benar-benar pembohong. "Kak, aku menemukan fotonya." Lian berbisik pada Chen Qianqian. Setelah mendengar kata-kata Lian, ada kilatan kegembiraan di mata Chen Qianqian.